Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Boy Saputra dengan NIM E1R022009. Kali ini kita akan membahas suatu materi kewarganegaraan atau mata kuliah kewarganegaraan yang berjudul Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Negara Demokrasi Negara Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke pokok materi, perlu kita ketahui apa sih rumusan masalah yang akan kita bahas sebelumnya. Nah, yang kita bahas adalah konsep-konsep dari penyalahgunaan kekuasaan, ada juga macam-macam kekuasaan, bentuk-bentuk penyalahgunaan kekuasaan, nah, serta kasus-kasus yang terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan. Nah, selain itu juga kita akan membahas nanti dampak dari penyalahgunaan kekuasaan. Nah, kita lanjut saja ke materi bab pertama atau subbab materi pertama, yaitu konsep penyalahgunaan kekuasaan. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana kekuasaan ini adalah kemampuan orang atau golongan untuk menguasai orang atau golongan yang lain berdasarkan kewibawaan, wewenang, karisma atau bahkan kekuatan fisiknya. Nah, dari pengertian kekuasaan menurut KBBI tersebut, maka dapat kita katakan bahwa kekuasaan yang berasal dari kewibawaan dan wewenang ini biasanya dimiliki oleh para pemimpin negara atau pejabat negara. Nah, di mana kemudian karisma atau kekuatan fisik biasanya dimiliki oleh suatu ketua suatu organisasi. Nah, pada dasarnya kekuasaan dapat diartikan sebagai suatu kemampuan yang dimiliki oleh suatu individu atau kelompok untuk mempengaruhi orang lain. Nah, oleh sebab itu, bagi pemegang kuasa bisa dibilang memiliki tanggung jawab yang sangat besar, karena bukan hanya memberikan pengaruh terhadap seseorang, tetapi juga bisa memberikan pengaruh terhadap suatu lingkungan. Nah, selain itu, pengaruh yang diberikan ini pemegang kuasa bisa berdasarkan keinginannya atau bahkan kepentingan untuk bersama suatu kelompoknya. Nah, untuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk penyimpangan jabatan atau pelanggaran resmi ini adalah tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan dalam kapasitas resmi yang mempengaruhi kinerja tugas-tugas resmi. Nah, penyalahgunaan juga bisa berupa tindakan-tindakan yang mirip dengan pelecehan anak berbasis rumah, seperti penelantaran, pelecehan fisik dan seksual, hingga efek program bantuan yang bekerja di bawah standar layanan yang dapat diterima atau mengandalkan cara keras atau tidak adil untuk memodifikasi perilaku. Nah, selain itu, seberapa pentingkah kekuasaan bagi suatu negara? Nah, khususnya dalam kekuasaan negara Indonesia merupakan presiden, di mana pemerintahan negara Indonesia itu adalah pemerintahan yang berdasarkan sistem presidensial, di mana presiden adalah pemegang tertinggi dari kekuasaan negara. Nah, dengan kekuasaan yang dimiliki oleh presiden, ia mampu untuk mempengaruhi dan menyetujui kebijakan yang bergulir dalam kekuasaan yang dipegang olehnya. Namun, hal itu tidak dapat terjadi apabila seorang pemimpin atau presiden tersebut tidak mampu untuk menghadirkan komitmen dan kepatuhan ataupun perlawanan. Oleh karena itu, kekuasaan negara itu sangat penting. Mengapa demikian? Karena dengan adanya kekuasaan atau wewenang dapat mengatur jalannya perkembangan negara menuju kemajuan yang diinginkan. Nah, di mana kemajuan itu yaitu demi tercapainya kesejahteraan rakyat Indonesia. Nah, kekuasaan negara juga penting untuk menjaga kesatuan bangsa dari perpecahan yang disebabkan oleh perbedaan-perbedaan antar suku, ras, budaya maupun agama. Nah, selanjutnya untuk subbab materi selanjutnya yaitu macam-macam kekuasaan. Nah, seperti yang kita tahu kan, kita di negara Indonesia, di mana negara Indonesia ini adalah negara republik dengan sistem pemerintahan presidensial yang artinya dipimpin oleh seorang presiden. Nah, meski dipimpin oleh presiden bukan berarti ada pengusaha, hanya ada satu pengusaha. Nah, oleh karena itu terbuat sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia yang membedakan atas 3 hal, yaitu yang kekuasaan eksekutif atau lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di mana yang pertama adalah kekuasaan lembaga eksekutif ini merupakan lembaga yang diberikan kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang.
Nah, lembaga eksekutif ini dipegang oleh kepala pemerintahan, yakni presiden dan wakilnya serta menteri-menterinya. Nah, untuk yang kedua adalah kekuasaan atau lembaga legislatif, di mana kekuasaan ini adalah kekuasaan yang membuat peraturan perundang-undangan. Nah, contoh dari kekuasaan legislatif ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah DPD. Untuk yang ketiga adalah kekuasaan atau lembaga yudikatif, di mana kekuasaan ini adalah suatu badan negara yang mempunyai fungsi atau peran dalam hal mengadili hak perkara atas siapapun, terutama yang melanggar perundang-undangan. Nah, contoh dari kekuasaan yudikatif ini adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, pengadilan agama, pengadilan tinggi agama, bahkan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nah, kita lanjut ke subbab selanjutnya, yaitu bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam negara Indonesia. Nah, seperti apa sih bentuk-bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam negara Indonesia? Nah, pengertian mengenai penyalahgunaan kewenangan dalam hukum ini dapat kita artikan dalam 3 wujud atau 3 bentuk. Nah, yang pertama adalah penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingannya pribadi, kelompok maupun suatu golongan. Nah, yang kedua adalah penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya. Sedangkan yang ketiga adalah kewenangan atau penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana. Nah, pada dasarnya penyalahgunaan kewenangan mempunyai karakter atau ciri-ciri yang sebagai berikut. Contohnya, menyimpang dari tujuan atau maksud dari suatu pemberian kewenangan. Yang kedua adalah menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas legalitas, atau bahkan menyimpang dari tujuan atau maksud dari suatu pemberian kewenangan. Nah, berdasarkan bentuk dan atau macam-macam yang tadi kita bahas, ada juga kasus-kasus yang terkait penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang. Nah, yang terjadi di Indonesia. Nah, salah satu contohnya adalah di mana Wakil Kepala Polri akui penyalahgunaan kewenangan yang masuk berita kemarin, di mana Wakil Kepala Polri Komjen Gatot Edi Pramono mengakui bahwa penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh polisi selama bertugas rentan luput dari pengawasan Gatot. Ada juga kasus korupsi yang melibatkan Rektor Universitas Negeri Lampung atau UNILA, yaitu Profesor Dr. Karomani, di mana kasus termutakhir yang menarik perhatian adalah kasus dugaan korupsi yang melibatkan Rektor Universitas Negeri Lampung tersebut, yaitu Profesor Dr. Karomani. Nah, ia terjaring dalam operasi tangkap tangan OTTK KPK pada hari Sabtu tanggal 20 bulan Agustus 2022. Nah, dalam OTT atau operasi tangkap tangan tersebut, Karomani ini ditangkap atau rektor dari Universitas Negeri Lampung ini ditangkap bersama sejumlah pejabat kampus dengan barang bukti berupa uang sekitar 2 miliar rupiah, di mana Karomani dan beberapa pejabat kampus diduga mengatur proses seleksi penerimaan mahasiswa baru. Nah, selain kedua kasus tersebut terdapat juga kasus penganiayaan anak oleh keluarga polisi di Jakarta Selatan pada tanggal 15 bulan November tahun 2022. Nah, di mana seorang remaja berinisial FB yang berumur 16 tahun yang menjadi korban pemukulan di lingkungan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK Jakarta Selatan, di mana korban ini dipukuli oleh pria yang berinisial RC yang berumur 19 tahun yang mengaku anak petinggi polisi. Nah, di mana ibu dari sang korban yaitu Yusna mengatakan bahwa pelaku pemukulan dilakukan seorang diri oleh RC atau pemukulan tersebut terjadi di lapangan dan parkiran PTIK
di mana korban dan pelaku diketahui sama-sama mengikuti pelatihan bagi calon pendaftar Akpol di PT IKA Yusna. Di mana Yusna ini atau ibu dari si korban mengatakan hal yang membuatnya miris adalah pemukulan itu rupanya dilakukan di depan pelatih keduanya. Nah, berdasarkan kasus-kasus tersebut, terdapat juga dampak dan akibat dari penyalahgunaan kekuasaan bagi rakyat Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu, kan kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna untuk menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Nah, kewenangan ini tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain. Nah, sehingga apabila terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dapat mengakibatkan atau dampak sebagai berikut. Pertama, salah satu dampak yang dihasilkan adalah timbulnya keresahan dalam masyarakat. Nah, yang kedua, menimbulkan banyaknya perpecahan kehidupan berbangsa dan negara. Yang ketiga adalah mengurangi rasa kepercayaan rakyat terhadap pemerintah yang melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan. Nah, tentu apabila suatu pemerintah atau suatu pejabat-pejabat negara melakukan penyalahgunaan kekuasaannya, tentu rasa kepercayaan rakyat akan terhadap pemerintah tersebut akan hilang atau bahkan tidak ada. Nah, untuk yang keempat adalah melunturkan nilai-nilai Pancasila. Nah, di mana penyalahgunaan kekuasaan tersebut sudah pasti melanggar nilai-nilai Pancasila. Gimana? Nah, yang kelima adalah merusaknya identitas negara di mata negara lain, yang mengakibatkan negara Indonesia menjadi sulit dalam menjalin hubungan dengan negara lain. Tentu apabila suatu negara Indonesia ini, negara kita ini dikenal akan korupsi atau dikenal akan penyalahgunaan kekuasaannya yang terlalu besar dan diketahui oleh negara lain, maka negara lain ini akan sulit untuk menjalin interaksi atau hubungan dengan negara kita sendiri. Nah, untuk menghindari dampak-dampak atau akibat dari penyalahgunaan tersebut, dapat kita hindari penyalahgunaan kekuasaan tersebut dengan cara yaitu menciptakan pendidikan anti korupsi, di mana kita membuat pendidikan di mana pendidikan tersebut dapat mengajarkan calon-calon pemerintah atau calon-calon pejabat agar tertanam nilai-nilai Pancasila agar tidak melakukan tindakan-tindakan kriminal. Salah satu contohnya adalah korupsi. Nah, yang kedua adalah membangun supremasi hukum dengan kuat. Yang ketiga, menciptakan kondisivitas nyata di semua daerah. Nah, yang ketiga adalah yang keempat adalah membangun pendidikan moral sedini mungkin. Yang kelima adalah pembekalan pendidikan religi yang intensif. Nah, dengan menjalani wewenang atau kekuasaan dengan jujur dapat menjadikan rakyat suatu negara mencintai pemerintahannya, yang menyebabkan tumbuhnya cinta tanah air dalam diri. Namun, apabila terdapat penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan masyarakat, maka dapat melunturkan rasa persatuan dan kesatuan, bahkan rasa cinta tanah air suatu rakyat terhadap negaranya. Nah, sehingga dapat kita simpulkan di negara Indonesia ini banyak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Salah satunya berupa korupsi oleh pemerintah yang hanya memuaskan rasa nafsu akan uang, tanah, maupun menjalani kehidupannya, yang bahkan menyebabkan warga negaranya tidak tenang dalam menjalani kehidupan, bahkan dibuat sengsara. Nah, selain itu banyak juga kasus-kasus di masyarakat masyarakat tersebut ditindas bahkan diperas oleh aparatur negara dengan berupa ancaman-ancaman. Nah, untuk itu diperlukan hukum yang jujur dan adil dan mengenai tindakan kriminal tersebut. Nah, penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara dimungkinkan karena memang ada peluang untuk melakukan penyalahgunaan tersebut. Dengan demikian, penting bagi pemerintah untuk menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta menerapkan
fit and proper test agar pengangkatan pejabat negara ini dapat selektif selektif lagi, di mana persoalan jauh lebih penting adalah mengetahui sosok calon pejabat dengan melihat track record atau perjalanan karirnya, sehingga saat dia terpilih menduduki jabatan tertentu tidak diibaratkan membeli kucing dalam karung seperti yang sering terjadi saat ini. Nah, sekian pembahasan kita kali ini. Apabila ada kesalahan maupun salah kata, mohon dimaafkan. Nah, saya berharap untuk pembahasan kita kali ini dapat bermanfaat bagi diri kita masing-masing dan dapat meningkatkan rasa cinta tanah air kita dengan meningkatkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam nilai-nilai Pancasila. Sekian dari saya, Galuh Boy Saputra, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.